Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian kita. Qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Walhasilu anna sifatil ma'ani as-sab'ati tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Qismun la yata'allaku bi syai'in wa huwal hayatu. Wa qismun yata'allaku bil mumkinati wa hiyal qudratu wal iradatu. Wa qismun yata'allaku bil mawjudati wa hiyas sam'u wal basaru. Wa qismun yata'allaku bil wajibati wal jaizati wal mustahilati wahuwal ilmu wal kalamu. Walhasilu, dan hasilnya, kesimpulannya apalah yang kita bahas sebelumnya adalah anna sifatil ma'ani, bahwasanya sifat-sifat ma'ani as-sab'at yang 7 itu apa? Tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Terbagi dia atas 4 pembagian. Sifat-sifat yang 7 kemarin itu dia terbagi menjadi 4. Qismun la yata'allaku bi syai'in. Satu bagian yang pertama bahwasanya sifat tersebut tidak berta'alluq dengan sesuatu, artinya tidak berhubungan, tidak berta'alluq, tidak berhubungan dengan sesuatu apapun. Wahuwal hayatu, dan dia adalah sifat hayat. Wa qismun yata'allaku bil mumkinati wahiyal qudratu wal iradatu. Dan satu bagian lagi berta'alluq dia dengan segala yang mungkin saja, yaitu dia adalah al-qudratu wal iradatu. Sifat kudrat dan sifat iradat itu berta'alluq, dia berhubungan dia dengan segala yang mungkin. Wa qismun yata'allaku bil mawjudati wa hiya sam'u wal basaru. Dan sebagian lagi bagian yang ketiga adalah berta'alluq sifat itu dengan yang mawjudat, dengan yang ada saja. Artinya dia tidak berta'alluq dengan yang tidak ada. Dia hanya berta'alluq dengan yang mewujud, dengan segala yang ada. Wahya sam'u wal basaru. Dan dia itu sifat yang berta'alluq yang pembagian yang ketiga ini, yang berta'alluq dengan segala yang ada itu, dia adalah as-sam'u wal basaru, sama dan basar. Wa qismun yata'allaku bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Dan satu bahagian lagi yata'allaku, berta'alluq dia bersifat itu, berhubungan sifat itu bil wajibati, dengan segala yang wajib-wajib, wal jaizati, dengan segala yang jaiz, wal mustahilati, dengan segala yang mustahil. Yaitu wahuwal ilmu wal kalamu, dia adalah sifat ilmu dan sifat kalam. Artinya apa? Sifat kalam itu berta'alluq, berhubungan dengan semuanya. Dengan yang wajib dia berhubungan, dengan yang jaiz dia berhubungan, bahkan dengan yang mustahil pun dia juga berhubungan. Dia adalah sifat ilmu dan sifat kalam. Wa ta'alluqu ala salasati aqsamin. Ta'alluqu ta'sirin, atau bisa juga dibaca ta'alluqi ta'sirin, wa ta'alluqi inkishafin, wa ta'alluqi dalalatin. Wa ta'alluqu, dan bermula ta'alluq itu ala salasati aqsamin, atas 3 pembagian. Satu dari 3 itu adalah ta'alluqi ta'sirin, disebut dengan ta'alluq ta'sir, ta'alluq yang memberi bekas. Wa ta'alluqi inkishafin, 2 dari yang 3 itu adalah ta'alluq inkishaf, ta'alluq yang menyingkap atau membuka. Wa ta'alluqi dalalat, dan ta'alluq yang ketiga itu dari 3 adalah ta'alluq dalalah, ta'alluq yang menunjukkan. Ada 3 hubungan, yaitu hubungan memberi bekas, hubungan membuka, dan hubungan memberi petunjuk. Fata'allaqut ta'siri ta'allaqul qudrati wal iradati. Maka ta'alluq ta'sir itu, hubungan ta'sir itu, hubungan memberi bekas itu adalah ta'alluqul qudrati wal iradati. Ta'alluqnya kudrat dan ta'alluqnya iradat. Ta'alluqnya kudrat dan ta'alluqnya iradat itu adalah ta'alluq ta'sir. Fatata'allaqul qudratu bil ma'dumi fatujiduhu wa bil mawjudi fatu'dimuhu. Maka ta'alluqnya kudrat itu bil ma'dum. Hubungan kudrat adalah dengan yang tidak ada. Fatujiduhu, maka dengan kudrat diadakan.
Wabil mawjudi fatuqdimuhu, dan hubungan dan ta'alluqnya kudrat dengan yang ada-ada itu, dengan yang diadakan itu apa? Fatuqdimuhu, maka dia mentiadakan. Dengan kudrat, hubungannya dengan segala ini adalah dengan ketika dia berhubungan dengan yang ma'dum, dengan yang tidak ada, dia adakan. Ketika sesuatu sudah ada, kudrat bisa mentiadakannya. Wa tata'allaqul iradatu bil mumkini fatukhassisuhu bi ba'di ma yajuzu alaihi katuli wal qasri wa ghairihima. Wa tata'allaqul iradatu, dan ta'alluqnya iradat dan hubungannya iradat bil mumkini dengan segala yang mungkin itu apa? Fatukhassisuhu bi ba'di ma yajuzu alaihi, maka dengan kudrat mengkhususkan yang mungkin itu dengan sebagian apa-apa yang boleh atasnya. Katuli wal qasri, seperti panjang dan pendek, wa ghairihima, dan selain demikian itu. Artinya iradat itu ta'alluqnya dengan yang mungkin adalah menentukan sebagian yang patut baginya. Ketika si Zaid akan diadakan, maka dengan iradat Allah tentukan keadaan Zaid nanti ketika dia ada. Bagaimana adanya? Apakah Zaid itu orangnya panjang atau orang pendek atau lain sebagainya? Apakah dia kaya atau dia miskin dan lain sebagainya. Wa ta'alluqul inkishafi ta'alluqus sam'i wal basari wal ilmi. Fayasma'u ta'ala zatahu wa jami'a sifatihi al-wujudiyati min qudratin wa sam'in wa ghairihima. Wa ta'alluqul inkishafi, berikutnya adalah ta'alluq inkishaf, hubungan menyingkap atau membuka. Itu adalah ta'alluqus sam'i wal basari wal ilmi. Itu adalah ta'alluqnya sama, basar dan ilmu. Ayasma'u ta'ala zatahu wa jami'a sifatihi al-wujudiyati min qudratin wa sam'in wa ghairihima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendengar akan zatnya dan mendengar akan semua sifat-sifatnya yang ada, dan dari kudrat misalnya, sama, dan lain segala macamnya. Artinya Allah mendengar segala sesuatu, bahkan Allah juga mendengar zatnya, Allah mendengar sifat-sifatnya seperti kudrat, sama, dan lain sebagainya. Wala na'rifu kaifiyat ta'alluqi, dan kita tidaklah mengetahui bagaimana kaifiyah ta'alluq ini. Wa yasma'u zawatina wa sifatina aidan, dan Allah juga mendengar zat-zat kita dan juga melihat zat-zat kita dan sifat-sifat kita juga. Artinya ketika Allah melihat zatnya, begitu juga Allah juga melihat zat-zat kita. Allah juga melihat zat-zat kita. Allah juga mendengar zat-zat kita, dan juga Allah mendengar sifat-sifat kita. Wa yabsurullahu ta'ala zatahu wa sifatihi al-wujudiyata min qudratin wa basarin wa ghairihima. Wala nadri kaifiyat at-ta'alluqi. Wa yabsuru zawatina wa sifatina aidan. Wa yabsur, dan melihat oleh Allah Ta'ala itu akan zatnya. Wa sifatihi, dan Allah juga melihat sifat-sifatnya. Al-wujudiyata, yang ada. Min qudratin wa basarin wa ghairihima, yang termasuk dari sifat-sifat yang ada itu dari sifat kudrat, sifat basar, dan lain segala macamnya. Wala nadri kaifiyat at-ta'alluqi, dan kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyat ta'alluqnya itu. Wa yabsuru zawatina wa sifatina aidan, dan Allah juga melihat zat-zat kita dan juga melihat sifat-sifat kita. Wa ya'lamu zatahu ta'ala wa sifatihi bi ilmihi. Wa ya'lamul mawjudati kullaha minal mumkinati wal ma'dumati kullaha bi'ilmihi. Wa ya'lamu zatahu ta'ala, dan mengetahuilah oleh Allah itu akan zatnya Allah Ta'ala. Artinya Allah mengetahui zatnya sendiri. Wa sifati, dan Allah juga mengetahui sifat-sifatnya dengan ilmunya. Wa ya'lamul mawjudati kullaha, dan Allah juga mengetahui segala yang ada ini semuanya. Minal mumkinati wal ma'dumati kullaha bi'ilmihi. Termasuk juga diantaranya segala yang mungkin dan segala yang tidak ada. Artinya segala yang ada, segala yang mungkin, dari yang mungkin, bahkan segala yang tidak ada pun Allah juga mengetahui dengan ilmunya. Wa ya'lamul mustahilati bima'na annahu ya'lamu intifa'aha la subutaha. Wa illa lanqalabal ilmu jahlan tanazzahallahu anhu. Wa ya'lamul mustahilati, Allah juga mengetahui akan semua yang mustahil. Apa maknanya bimakna? Dengan makna
annahu ya'lamu intifa'ahu, bahwasanya Allah mengetahui penafiannya. Allah mengetahui yang mustahil, Allah mengetahui kenafian mustahil itu, ketidakan mustahil, kemustahilannya. Allah mengetahui ini mustahil, maka Allah mengetahui kalau yang mustahil itu nafi, tidak ada. La subutah, bukan Allah mengetahui ada yang mustahil itu ada, tidak. Allah mengetahui bahwa sesuatu yang mustahil itu tidak ada, maka dikatakan dia mustahil. Wa illa lam qala bala ilmu jahalan. Kalau Allah tidak mengetahui itu, maka berpindahlah ilmu menjadi bodoh. Tanazzahallahu anhu, maha suci Allah dari yang demikian itu. Maka mustahil Allah itu tidak tahu. Wa ta'alluqud dalalati ta'alluqul kalami. Dan berikutnya adalah ta'alluq dalalah. Hubungan petunjuk adalah ta'alluqul kalami, adalah ta'alluqnya kalam. Bimakna, dengan makna annahu law kushifa annal hijabu wa sami'na al-kalam al-qadima la fahimnaha minhu. Maknanya apa? Bahwasanya kalau disingkap daripada kita al-hijab oleh akan penghalang itu, kalau sekiranya Allah singkap penghalang kita, wasami'na, dan bisalah kita mendengar al-kalam al-qadima, akan kalam qadim, la fahimnaha minhu, maka fahimlah kita akan ia daripadanya. Jadi kalau sekiranya Allah singkap hijab kita, tentulah kita bisa mendengar kalam Allah yang qadim. Itulah tiga ta'alluq tadi ya. Ta'alluq taksir, ta'alluq inkisyaf, dan ta'alluq dalalah. Summa i'lam annal mumkinati ala arba'ati aksamin. Mumkinun mawjudun ba'da adamin kasamawati wal ardi. Wa mumkinun ma'dumun ba'da wujudin kalladhi inqadha. Wa mumkinun sayujadu kal qiyamati. Wa mumkinun alimallahu annahu la yujadu ka kufril anbiya'i masalan. Summa i'lam, kemudian ketahuilah, annal mumkinati, bahwasanya segala yang mungkin itu ala arba'ati aksamin, terbahagi atas 4 bahagian. Segala yang mungkin itu terbagi 4. Mungkinun mawjudun, yang pertama adalah mungkin mawjud, segala yang mungkin itu mawjud, ada, ba'da adamin, setelah tiada. Artinya sesuatu yang ada ini sebelumnya dia tiada. Kasamawati wal ardi, seperti langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi itu adalah mungkin. Dulunya tidak ada, kemudian diciptakan lalu menjadi ada. Wa mumkinun ma'dumun ba'da wujudin kalladhi inqadha, dan berikutnya yang kedua adalah mungkin yang ma'dum, yang tidak ada. Ba'da wujudin, setelah ada. Sesuatu yang tidak ada namun sebelumnya dia ada. Kalladhi inqadha, seperti sesuatu yang inqadha, yang telah habis atau telah selesai. Wa mumkinun sayujadu kal qiyamat, dan ada lagi yang berikutnya, yang mungkin berikutnya adalah sayujadu, yang akan diadakan. Kal qiyamati, seperti kiamat. Kiamat akan diadakan, maka dia disebut mungkin sayujad. Sesuatu yang mungkin dan dia akan diadakan. Kemudian yang terakhir adalah wa mumkinun alimallahu annahu la yujadu. Dan yang keempat adalah sesuatu yang mungkin yang Allah mengetahui bahwasanya dia tidak ada. Kufril anbiya'i masalah, seperti kufurnya anbiya. Satu contoh. Sebagai contoh misalnya kufurnya para anbiya itu adalah sesuatu yang mungkin. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwasanya itu tidak akan ada. Ada yang mungkin tapi dia tidak akan ada. Seperti contohnya adalah kufurnya para nabi. Ada yang mungkin dia akan ada, seperti kiamat. Ada sesuatu yang mungkin dia tiada, sebelumnya ada, yaitu sesuatu yang telah habis masanya. Kemudian ada lagi sesuatu yang mungkin yang dia ada, sebelumnya tidak ada. Inilah seperti yang ada kebanyakan. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.